dataran keyakinan, tapi juga sampai pada tindakan dan perbuatan. Baik, langsung saja saya akan bukakan dari buku Pengantar Belajar Akidah. Catatan yang ke-12, setiap keyakinan dan ideologi memberikan pengaruh lahir batin. Semua aktivitas manusia sangat dipengaruhi oleh keyakinan dan ideologinya, baik aktivitas ibadah, bahkan termasuk juga aktivitas dunia. Bahkan sampai terkadang seseorang menentukan antara lanjut kerja atau tidak, di antara pertimbangannya adalah ini menguntungkan atau tidak. Ini kira-kira berakibat sial atau tidak. Karena ada sebagian orang yang punya keyakinan sial, dia menganggap kalau melakukan seperti ini akan menjadi penyebab kesialan. Sebagaimana hal ma'ruf. Bahkan ideologi memberi pengaruh besar terhadap kepribadian seseorang. Allah menceritakan bagaimana kepribadian orang musyrikin. Allah berfirman, "Wa idza dzukirallahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah." Apabila disebutkan nama Allah saja, mereka menjadi kesal. Menjadi kesal hati orang-orang yang tidak beriman. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi idzahum yastabsyirun. Tapi kalau yang disebutkan adalah sesembahan-sesembahan selain Allah, mereka girang hatinya, riang gembira. Sehingga mungkin Anda bisa menjumpai ada fenomena kalau lagi disinggung kuburan A, kuburan B, kuburan C, langsung respon. Oh iya, saya punya pengalaman bagus di situ. Saya pernah butuh ini, lagi kayak gini, terus berdoa di situ langsung makbul. Saya punya pengalaman ini, jadi diceritakan. Mereka gembira dengan pengalaman ketika berdoa di kuburan dan mustajab. Tapi giliran disinggung tentang masalah kata tauhid, mereka alergi dengan kata-kata tauhid. Mereka alergi dengan kata-kata anti syirik. Mereka alergi dengan kata-kata menyembahnya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Mereka alergi dengan itu. Karena mereka lebih senang dengan kecenderungan hati kepada kuburan atau benda-benda keramat tertentu. Sehingga kalau lagi disebut tentang khasiat jimat tertentu, Masya Allah langsung respon dia. Giliran disebut misalnya tentang masalah dakwah tauhid anti dengan masalah klinik, ya mereka pasang badan. Oh, jangan suka menyalahkan orang, jangan mabuk agama, jangan sok suci dan seterusnya. Ayat ini menggambarkan bagaimana orang kafir merasa jengkel ketika nama Allah disebut. Dia jengkel dengan istilah tauhid. Sebaliknya ketika disinggung tentang kesaksian kuburan yang mujarab, mereka bahagia. Anda mungkin menjumpai realitas semacam ini. Dan itu salah satu di antara contoh nyata bahwa seperti yang difirmankan oleh Allah di surat Az-Zumar 45. Ada orang yang dia merasa jengkel ketika nama Allah disebutkan. Mungkin bukan nama Allah, tapi mentauhidkan Allah. Istilah tauhid, mengisahkan Allah dalam setiap perbuatan, itu mereka nggak senang. Kata-kata yang membuat mereka jadi jengkel, kata-kata yang membuat mereka alergi. Dan itu muncul karena keyakinan mereka terhadap berhala-berhala itu. Sehingga kecintaan mereka terhadap berhala lebih besar dibandingkan rasa cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat disebutkan nama berhala semata, mereka nggak terima. Tapi giliran disebutkan nama selain Allah, mereka langsung respon. Allah juga menceritakan kondisi orang mukmin. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Sesungguhnya orang mukmin yang sejati adalah mereka yang apabila nama Allah disebutkan wajilat qulubuhum, langsung ada respon dari hatinya. Gimana sih Pak bentuk wajilat qulubuhum? Langsung ada respon dari hatinya. Kecintaan yang besar, pengagungan yang tinggi yang dimiliki oleh seorang hamba, sampai pada tingkatan ketika disebutkan nama Allah langsung nyetrum batinnya. Mungkin ya Anda seneng banget sama si A. Mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman tentang itu. Pada saat Anda menjelang menikah, sudah punya kenalan dengan calon pasangannya, baik calon suami atau calon istri. Ketika tersebutkan nama orang yang kita cintai, nyetrum batin kita. Mungkin waktu masih SMA ya, model cinta monyet. Saat disebut nama orang yang dia senangi, nyetrum hatinya. Wajilat qulubuhum.
hatinya gemetar, hatinya tersulut. Pemicunya apa? Nama yang dia cintai disebutkan. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imanan, iman mereka semakin bertambah. Bisa nggak kita seperti ini? Disebutkan ayat Allah, iman kita semakin bertambah. Kayak apa sih Pak? Wong kita dengar ayat Allah dibacakan setiap kali mau Jumatan. Kita juga dengar ayat Allah dibacakan kalau ada. Sampai di kampung ketika terdengar suara bacaan Al-Quran, sopo sing mati? Siapa yang meninggal? Ya. Kenapa? Saking jarangnya ayat Al-Quran dibacakan. Begitu terdengar suara ayat Al-Quran, pertanyaan orang adalah, siapa yang meninggal? Apakah itu yang disebut dengan pertambahan iman? Baik, tentu saja bukan demikian. Tapi yang dimaksud dengan pertambahan iman, iman bertambah ketika ayat Allah dibacakan. Yang dimaksud ayat Allah dibacakan tentu saja adalah Al-Quran dan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dibacakan, mungkin kita pahami ayat Allah yang dimaksud adalah ayat kauni, kuasa Allah, ciptaan Allah. Kalau seperti itu bisa diindra, bisa dilihat. Ini dibacakan, artinya ayat Allah ini diperdengarkan di hadapan orang tersebut. Dibacakan ayat Allah berarti adalah Al-Quran. Isi dari Al-Quran, kita tahu isi dari Al-Quran ada berita. Sehingga ayat Allah dibacakan ketika berisi berita, maka membuat kita tambah yakin. Aku tambah yakin dengan adanya kiamat, aku tambah yakin dengan adanya surga dan neraka, aku tambah yakin dengan adanya malaikat yang bertugas A, bertugas B. Itulah bentuk tambah yakin. Karena kita punya berita Allah. Ayat Allah dibacakan tentang berita tadi. Yang kedua, isinya adalah ahkam. Penjelasan tentang hukum dan aturan. Ahkam di sini ada perintah atau larangan atau aturan. Dan bentuk pertambahan dari ayat ahkam adalah tambah taat. Orang mukmin akan semakin taat dengan adanya ayat ahkam yang dibacakan kepadanya. Tambah yakin dan tambah taat, inilah pertambahan iman. Tambah yakin dan tambah taat, ini tambah iman. Oh begitu, saya baru tahu kalau ini tidak boleh Pak Ustadz. Ayat Al-Quran menjelaskan itu. Saya baru ngerti kalau ini dilarang. Oh, baik. Besok saya akan memperbaiki diri. Alhamdulillah. Di saat orang merasa gembira dengan adanya ayat Al-Quran yang sampai kepadanya, dan dia merasa ada sesuatu yang baru yang dia dapatkan, kemudian dia siap untuk tunduk kepadanya, itulah pertambahan iman yang ada pada hamba. Anda bisa lihat ayat berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan dalam Al-Quran bagaimana respon mukmin dan respon munafik ketika turun ayat Al-Quran. Di surat At-Taubah ayat 124, Allah Ta'ala berfirman, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Apabila turun satu surat yang baru, sesama munafik itu mereka nyindir Al-Quran sambil bertanya antara satu dengan yang lain. Ayyukum zadathu hadhihi imana. Siapa yang membuat kalian bertambah imannya dengan ayat ini? Itu Muhammad baru dapat ayat baru. Ada nggak di antara kalian yang imannya bertambah? Jadi dia nyinyir dengan Al-Quran dan mempertanyakan, ada nggak di antara kalian yang imannya bertambah? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fa'ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang yang beriman, ketika turun ayat yang baru, maka semakin bertambah iman mereka, wa hum yastabshirun, dan mereka bergembira. Bergembira dengan apa Pak? Dengan adanya ayat baru tadi.
Maka respon seperti inilah yang dimiliki oleh seorang mukmin. Saat turun ayat yang baru, saat turun syariat yang baru, maka dia merasa ada tambahan ilmu yang dia miliki, dan itu membuat dia gembira. Terima kasih Pak Ustadz, baru kali ini saya tahu kalau ternyata ini nggak boleh. Terima kasih, baru kali ini saya ngerti kalau ini ternyata dilarang. Saya baru tahu kalau ini wajib. Biasanya ya nggak saya pedulikan. Saya baru tahu kalau ternyata ini amal yang nilainya besar. Kadang ketika saya ada kayak gini nggak saya pedulikan. Baru tahu yang membuat dia merasa gembira. Itulah tanda iman. Maka Anda bisa ngukur ya. Pada waktu kita kajian, lalu ada ilmu baru yang Anda dapatkan, baik berkaitan dengan masalah keyakinan, aku jadi tambah yakin nih, aku makin mantap. Atau berkaitan dengan masalah peraturan, hukum, tentang halal haram, aku baru tahu kalau ternyata itu salah, itu keliru, gak bener, itu riba, itu haram. Sehingga dia siap untuk berubah. Saya pernah menjelaskan penjelasan tentang riba fadl dan riba nasi'ah dalam transaksi tukar menukar uang. Satu forum spontan mengatakan, kayaknya seragam, mereka bilang, oh, nah, mereka mendapatkan O efek O. Oh, baru tahu kalau ternyata ini tidak boleh. Nah, di situ mereka merasa gembira karena mereka mendapatkan ilmu yang baru yang itu bermanfaat untuk kehidupan dia. Lihat perbandingannya. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Adapun orang yang di hatinya ada penyakit, fazadathum rijsan ila rijsihim. Keberadaan ayat tadi semakin menambah kotoran dalam hatinya, di samping kotoran yang sudah ada di hati mereka. Dan yang berbahaya adalah bagian ujung ayat, wa matu wa hum kafirun. Dan dia mati dalam keadaan kafir. Maksudnya gimana sih Pak? Kok ada ayat Al-Quran yang semakin menambah kotor hati manusia? Karena dia menolak ayat itu. Dia mengingkari ayat itu, dia nggak terima dengan ayat itu. Sehingga pada saat dia mengingkari, dia menolak, maka keberadaan ayat itu justru membuat hatinya makin kotor. Disinilah kita bisa melihat bagaimana ayat yang diturunkan oleh Allah jadi anugerah bagi sebagian hamba dan juga jadi fitnah bagi sebagian hamba yang lain. Bagi mereka yang menerima dengan baik, ayat itu akan menambah iman. Fazadathum imanan. Ayat itu menambah iman. Ya. Peringatan yang isinya kebenaran. Peringatan yang isinya adalah ayat Al-Quran atau kebenaran yang lainnya. Dia mendapatkan respon dari hamba dengan respon yang berbeda. Ini beragam. Ketika dia respon dengan respon baik, menerima, siap untuk mengamalkan, maka yang terjadi adalah pertambahan iman. Dan sebaliknya, jika dia respon dengan respon buruk, menolak, jengkel, emosi, maka yang terjadi adalah tambah kotoran batin. Demikianlah kondisi seorang hamba pada saat dia merespon kebenaran. Maka waspadalah dengan orang yang ketika dia mendengarkan satu pengajian tertentu, ini apaan sih kajian kok isinya cuman haram, dikit-dikit haram, riba, goror, apa-apa nggak boleh, syirik. Jadi dia tiba-tiba merespon dengan respon seolah-olah kajian itu adalah kajian yang menyudutkan dirinya, merugikan dia. Dan orang ketika dia merasa salah, dia di posisi tidak aman. Saat dia berada di posisi yang tidak aman,
cara untuk mengamankan diri adalah dengan menyalahkan yang lain. Sampai pada titik ketika orang lain nggak bisa disalahin, pakai apa untuk bisa menyalahkan orang ini? Maka mereka salahkan untuk sesuatu yang bukan salah. Mereka salahkan sesuatu yang tidak bersalah. Contohnya Pak, sok suci, bau surga, sok ahli surga. Dia nggak sok suci. Apa salahnya orang mengingatkan orang lain untuk kebenaran? Sehingga ketika sudah nggak ada peluang lagi, dari sisi mana ya orang ini mau disalahin? Nggak ada. Akhirnya yang dipakai adalah mencela yang bukan kesalahan. Anda bisa lihat ayat ini ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ketika umatnya Nabi Lut mengusir Nabi Lut dan keluarganya, akhriju ala Lutin min qaryatikum. Allah Ta'ala berfirman, setelah Nabi Lut alaihissalam mengingatkan mereka untuk meninggalkan aneka maksiat yang mereka lakukan, fama kana jawaba qaumihi, tidak ada jawaban dari kaumnya illa an qalu, selain mereka mengatakan akhriju ala Lutin min qaryatikum, usir itu keluarga Lut dari kampung kalian. Innahum unasu yatatahharun, sesungguhnya mereka adalah manusia yang sok suci. Nabi Lut yang tidak mau ikutan dengan kesalahan yang mereka lakukan disebut orang yang sok suci. Ada satu keterangan yang disampaikan oleh Qatadah Ibnu Di'amah. Baik, nampaknya ada di tafsir Al-Baghawi. Tidak ada di sini. Jadi saat mereka mengusir itu, maka mereka mencela Nabi Lut. Saya menemukan satu tafsir yang bagus ya. Nah, keterangan Qatadah Ibnu Di'amah, mereka bilang abuhum min ghairi aibin. Ya. Mereka mencela abuhum wallahi bi ghairi aibin. Kata Qatadah Ibnu Di'amah, abuhum wallahi bi ghairi aibin. Mereka mencela Nabi Lut bi ghairi aibin, padahal tidak ada aib. Salahnya apa? Nabi Lut salahnya apa? Beliau tidak mau ikutan berbuat maksiat, itu salahnya apa? Dan saat beliau mengingatkan orang yang berbuat maksiat, salahnya ada di mana? Tapi tetap aja dicela. Innahum unasun yatatahharun. Mereka itu manusia sok suci. Salahnya apa sok suci? Daripada sok najis. Makanya bagi teman-teman ya, yang mungkin Anda berkomitmen untuk mengikuti kebenaran, tidak mau ikut-ikutan berbuat maksiat di kantor, di tempat kerja, tidak mau ikutan berbuat maksiat bersama orang-orang yang tenggelam dengan maksiat, mungkin Anda akan disalahkan oleh mereka. Dan mereka nggak punya alasan untuk menyalahkan itu, sehingga satu-satunya cara adalah sok suci kamu. Abuhum min ghairi aibin. Dia menyalahkan sesuatu padahal itu tidak ada cacatnya, tidak ada aibnya, nggak ada salahnya. Salahnya apa dia? Ayo. Selanjutnya, akidah juga mempengaruhi suasana cinta dan benci yang ada pada diri seorang hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Di antara umat manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu, andad, sebagai sekutu. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai sekutu itu sebagaimana cintanya mereka kepada Allah. Karena begini, ada pelampiasan cinta. Pelampiasan cinta itu diantaranya adalah menyembah. Dan ini pelampiasan cinta puncak. Itu sampai pada tingkatan menyembah. Ketika seseorang dia sudah mau menyembah, berarti dia sangat mencintai. Tapi Pak, kita menyembah namun suasana hati rasa cinta kayaknya tidak ada, Pak. Atau rasanya kayak gimana, biasa saja itu saat kita menyembah dalam sholat yang kita kerjakan. Ya, kita di titik menyembah tapi hambar. Padahal sejatinya suasana rasa cinta itulah yang mendorong kita menyembah. Nah, sekarang bisa nggak kita berusaha untuk rajin menyembah sehingga mendorong rasa cinta? Karena seharusnya kan rasa cinta mendorong penyembahan,
Walaupun bisa juga dengan seringnya hamba menyembah Allah, lalu dia membuat itu menyebabkan dia mencintai Allah. Allah kasih hidayah kepadanya. Ini puncak pelampiasan. Ketika seorang hamba menyembah Allah, maka orang musyrik, mereka mencintai berhala dengan aneka bentuk berhala sampai pada tingkatan menyembah. Sehingga kecintaan mereka kepada berhala sebagaimana kecintaan kaum mukminin kepada Allah. Maka mereka berani menyembah berhala atau mau menyembah berhala karena kecintaannya kepada berhala, Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan itu didasari oleh keyakinan berhala inilah yang akan menyelamatkan dirinya. Dan kalau berhala ini dicaci maki atau disinggung, wah, mereka bisa emosi, ya. Anda bisa lihat ya, kalau orang sudah gandrung sama kuburan tertentu, sudah terlalu cinta dengan kuburan tertentu, itu bisa sampai pada tingkatan kuburan itu kalau disinggung dikit, gak terima dia. Dia lebih gak terima ketika kuburan itu dilecehkan daripada ketika mendengar ayat Al-Quran dilecehkan. Sehingga kadang kita lihat ya, pada saat ayat Al-Quran dilecehkan, Nabi Muhammad SAW dilecehkan. Mungkin Anda pernah dengar bagaimana salah satu tokoh di sekitar kita melecehkan Nabi Muhammad SAW, menghina Nabi Muhammad SAW. Di saat yang sama mereka mengaku sebagai penganut majelis Rasulullah SAW. Nah, saat kemudian diperingatkan oleh banyak orang, ini pelecehan kepada Nabi SAW, pengikutnya nggak terima, dan dia berani mati untuk membela tokohnya. Subhanallah. Sehingga Anda bisa lihat pengaruh iman atau pengaruh keyakinan itu seperti itu. Sekarang kita lihat lanjutannya. Kecintaan orang kafir terhadap berhala mereka seperti kecintaan orang mukmin kepada Allah. Hanya saja orang mukmin lebih mencintai Allah karena cinta mereka tidak pernah berubah atau digantikan dengan Tuhan yang lain. Berbeda dengan orang musyrik. Orang musyrik saat mereka mencintai berhala, lalu mereka lihat ada berhala yang lebih ampuh dibandingkan berhala dia sebelumnya, maka ditinggalkan berhala lama dan beralih ke berhala baru. Yang itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Orang-orang yang beriman, mereka jauh lebih mencintai Allah. Orang musyrikin mereka mencintai berhala. Kahubbillah, sebagaimana orang beriman mencintai Allah. Lalu Allah tegaskan, dan orang beriman mereka jauh lebih mencintai Allah. Karena orang beriman tidak pernah pindah Tuhan. Beda dengan berhala ya. Ketika dia lagi ngalap berkah dengan berhala A, kok nggak kabul-kabul, dapat cerita berhala B itu lebih bagus, lebih mustajab, pindah ke berhala B. Ternyata antara cerita dan realita beda. Gak dapat apa-apa saya, gak ada hasil apapun. Dapat cerita lagi, oh berhala C itu lebih bagus, lebih mustajab, lebih ampuh, pindah ke berhala C. Maka mereka saat mendengar ada berhala yang lebih ampuh, mereka akan beralih ke situ. Al-Baghawi menyebutkan dalam tafsirnya mengenai makna ayat di atas, wal musyrikuna idza takhadhu sanama. Orang musyrik ketika dia memiliki berhala, thumma ra'au ahsana minhu, kemudian mereka melihat ada yang lebih bagus daripada berhala itu, tarahu, maka mereka melempar berhala pertama, tarahul awal, mereka tinggalkan berhala pertama, wakhtarus tsani, dan mereka beralih ke berhala kedua. Masya Allah. Kaitannya dengan fenomena ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, afara'aital ladzi ittakhadha ilahahu hawahu. Tahukah kamu orang yang menjadikan ilahahu hawa, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, afa anta takunu alaihi wakila. Tahukah kamu orang yang menjadikan Tuhannya itu sebagai, atau hawa nafsunya itu sebagai Tuhan? Hawa nafsunya dijadikan sebagai Tuhan gimana? Apa yang disenangi oleh hawa nafsunya, dia jadikan Tuhan. Ini cocok jadi Tuhan. Nanti pindah lagi. Nah, kita lanjutkan.
sehingga mereka tidak beriman akan adanya hari kiamat. Di sini mereka berpindah-pindah Tuhan karena mereka anggap ini lebih ampuh. Disitulah pengaruh dari keyakinan tadi. Mereka yang tidak beriman dengan adanya hari kiamat, seperti orang ateis dan atau orang musyrik, mereka merasa hidup hanya sekali, sehingga hidup mereka tanpa aturan, karena tidak takut akan adanya hisab. Mereka merasa aman. Kalaupun saya menikmati kehidupan dunia ini senikmat-nikmatnya, mau melakukan A, melakukan B, melakukan C, yang ditakuti cuma satu. Viral di medsos, dicela sama banyak orang. Tapi yang lain dia nggak takut. Makanya orang seperti ini takut ketahuan, dan ketika dia melakukan perbuatan tanpa aturan karena takut dihisab, maka mereka merasa bahasanya mereka harus terhindar atau menghindari yang namanya medsos ketika berbuat pelanggaran. Masya Allah. Disinilah kita merasa betapa pentingnya punya akidah yang lurus, karena ini berkaitan dengan pengaruh batin. Tayyib, selanjutnya Anda lihat. Yakin akan menimbulkan tawakal. Salah satu di antara contoh pengaruh yakin adalah tawakal. Sehingga makin tinggi keyakinan seseorang, dia akan makin tawakal. Ketika dia makin tawakal, pada saat ada potensi bahaya yang besar, dia pasrahkan hanya kepada Allah. Di kondisi mungkin banyak orang yang ketakutan. Kita lihat di sini. Pada waktu Nabi Musa alaihissalam mengajak Bani Israel untuk meninggalkan kota Mesir, sampai pada akhirnya mereka tertahan oleh lautan. Pasukan Musa alaihissalam, Bani Israel, mereka tertahan dengan lautan, nggak bisa nyebrang. Pasukan Fir'aun dari belakang sudah bersiap untuk menyerang dan mengganyang Bani Israel. Allah ceritakan, falamma tara al-jam'an, ketika dua pasukan tadi saling melihat, Bani Israel melihat ke arah pasukan Fir'aun, pasukan Fir'aun melihat ke arah Bani Israel, tara'a, saling melihat. Qala ashabu Musa, maka orang-orang yang berada di sekitar Musa mengatakan, inna lamudrakun, kita pasti ketangkap. Kita mau kemana? Maju lautan, mundur pasukan bersenjata. Kita pasti akan ketangkap. Inna lamudrakun. Tapi subhanallah, dalam situasi yang semuanya ketakutan, mereka bingung mau lari kemana, maju lautan. Depan mati, belakang mati. Mau lari kemana? Dalam situasi itu, Musa dengan penuh keyakinan mengatakan, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Musa mengatakan, gak mungkin kita ketangkap. Allah bersamaku, sayahdin, dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Subhanallah. Hati seperti apa yang kayak gini? Keyakinan yang luar biasa menyebabkan beliau menjadi manusia yang sangat bertawakal dalam situasi semuanya ketakutan. Tapi Musa alaihissalam menggantungkan harapan terhadap zat yang maha tinggi dengan iman yang beliau punya. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah bersamaku dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr. Maka kami wahyukan kepada Musa, pukulkan tongkatmu ke arah lautan. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Maka terbelahlah lautan tadi, dan masing-masing belahan seperti gunung yang tinggi. Anda bisa lihat ya. Jadi seperti akuarium. Bapak lihat, akuarium kanan kiri, tengahnya dilewati. Disebut kattaudil azim, seperti gunung yang tinggi, karena air itu tidak pergi, tapi air itu naik. Air itu naik, tengahnya dilewati Bani Israel. Wa azlafna thammal akharin, dan kami tenggelapkan di sana al-akharin, kelompok yang lain, yaitu pasukan Fir'aun yang mengejar Bani Israel. Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in,
dan kami selamatkan Musa. Berikut orang yang membersamai beliau ajma'in semuanya. Baik. Dan ada satu cerita tentang yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam pada saat beliau sallallahu alaihi wasallam sudah siap untuk dilemparkan ke dalam api. Ya, kita lihat di sini ya. Tsumma rama bihi fastaqbalahu Jibril. Ketika beliau sudah siap untuk dilemparkan ke dalam api, ditaruh di atas manjanik. Anda tahu manjanik kan? Ketapel besar. Ditaruh di atas manjanik. Kenapa Pak kok ditaruh di atas manjanik? Karena saking gedenya api itu, sampai mereka nggak berani untuk melemparkan Ibrahim. Sehingga mereka lemparkan pakai ketapel. Biar nanti Ibrahim terjatuh tepat di tengah kobaran api. Fastaqbalahu Jibril alaihissalam. Maka beliau didatangi oleh Jibril. Ibrahim didatangi oleh Jibril. Faqala. Lalu Jibril menawarkan, Ya Ibrahim, alaka haja. Wahai Ibrahim, kamu butuh bantuan? Faqala lahu. Maka dijawab oleh Ibrahim, Ama ilaika fala. Kalau kepadamu, aku nggak butuh. Masya Allah. Seperti apa manusia yang hatinya kayak gini? Sehingga dalam kondisi genting, dalam kondisi terjepit, yang peluang matinya besar, saat ditawari oleh makhluk menampakkan dirinya di hadapannya, Jibril alaihissalam. Ini bukan jin, tapi malaikat. Ya Ibrahim, alaka haja. Wahai Ibrahim, apa kau butuh bantuan? Tawakal sepenuh hati yang dimiliki oleh Ibrahim alaihissalam. Dalam situasi itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ama ilaika fala. Kalau kepadamu aku nggak butuh. Masya Allah. Faqala Jibril alaihissalam. Maka Jibril langsung mengatakan, Sal rabbak. Kalau begitu silahkan kau berdoa kepada Rabbmu. Faqala hasbiyallah wa ni'mal wakil. Maka beliau berdoa kepada Allah dengan memasrahkan dirinya. Cukup aku pasrahkan diriku kepada Allah, dan dia sebaik-baik zat yang dipasrahi. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu yang dibaca oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam saat beliau mau dilemparkan ke dalam api. Jadi tawakal yang tinggi sehingga membuat sang hamba ketergantungannya hanya kepada Allah. Ketergantungan hanya kepada Allah. Orang hanya akan bisa meraih tingkat tawakal setinggi ini ketika dia punya keyakinan yang kuat. Sehingga pada saat beliau Ibrahim alaihissalam ditanya oleh Jibril, Alaka haja, ama ilaika fala. Kau butuh bantuan? Ibrahim dengan tegas menjawab, kalau kepadamu aku nggak butuh, aku hanya butuh kepada Allah. Tayyib. Termasuk juga yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May ya'simuka minni. Ini ada satu peristiwa yang menunjukkan bagaimana tawakalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, hadisnya sahih riwayat Bukhari. Beliau menceritakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzatir riqa. Kami pernah membersami Nabi SAW dalam peristiwa perang Dzatur Riqa. Dzatur Riqa berarti menyerang ke arah Bahrain, ke arah timur. Fa idza ataina ala syajaratin dalilatin taraknaha lin Nabi SAW. Kalau kami di perjalanan menemukan ada pohon yang teduh, maka kami persilahkan Nabi SAW untuk istirahat di situ. Dan sahabat kemudian menyingkir biar Nabi SAW bisa fokus istirahat. Sehingga pohon yang paling teduh, Nabi SAW dipersilahkan untuk istirahat di situ, sahabat semuanya menyingkir, mengambil jarak. Tiba-tiba, faja'a rajulun minal musyrikin. Datang orang musyrik, seorang laki-laki musyrik.
Wa sayfun Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'allakun bisyajarah. Sementara pedangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang digantung di atas pohon. Fakhtaratahu, langsung ditarik sama orang musyrik tadi. Ya, sahabat lagi jaga jarak. Sehingga kalau mau serang-serangan, dia paling dekat orang musyrik ini. Faqala takhafuni? Orang musyrik ini langsung mengatakan, kau takut kepada aku, wahai Muhammad? Qala la, jawab Nabi SAW, aku enggak takut. Qala, orang musyrik itu mengatakan, faman yamna'uka minni? Terus siapa yang akan menghalangiku dari serangan ini? Siapa yang akan bisa menghalangi seranganku ini kepadamu? Qala, Nabi SAW mengatakan, Allah. Yang akan menghalangi seranganmu dariku, yang akan menghalangi seranganmu kepadaku adalah Allah. Fatahaddadahu ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman kepada orang itu. Tapi Anda lihat, apa jawaban yang diberikan oleh Rasulullah SAW ketika orang musyrik ini mengatakan, faman yamna'uka minni? Siapa yang akan menghalangi seranganku kepadamu? Beliau tidak manggil, "Hei para sahabat, ayo tolong aku, bantu aku." Beliau tidak manggil. Tapi beliau mengatakan Allah. Di posisi sudah nggak ada harapan untuk bisa selamat. Karena pedang beliau dibawa oleh orang musyrik itu. Karena beliau ketika istirahat, pedangnya ditaruh di atas. Lalu tiba-tiba datang orang musyrik, ngambil pedang itu, kemudian dihunuskan ke arah Nabi SAW. Takhafuni, kau takut kepadaku? Dan Nabi SAW mengatakan tidak. Faman yamna'uka minni? Terus siapa yang akan menghalangi seranganku kepadamu? Dengan tegas Rasulullah SAW mengatakan Allah. Itulah tawakal. Dari mana itu berangkat? Yakin. Baik, selanjutnya. Ke-13, manusia akan melakukan apapun sesuai keyakinannya. Seseorang akan siap melakukan apapun sesuai dengan ideologi dan keyakinannya. Walaupun sangat bertentangan dengan akal sehat, walaupun mungkin sangat menjijikkan bagi orang yang nalurinya sehat. Ada orang yang mau makan kotoran pemuka kelompoknya. Karena dia meyakini kotoran itu akan mendatangkan keberkahan baginya. Ada juga orang yang rebutan kotoran kerbau untuk diusap di sekujur badannya, karena dia merasa itu akan mendatangkan kebaikan baginya. Ada satu cerita ya. Kejadian ini ada di Jawa Timur. Teman saya bercerita tentang temannya. Jadi teman ini diajak sama bibinya untuk berangkat ke kabupaten. Dia dari kabupaten A berangkat ke kabupaten B. Tolong anterin bibi ke sini. Diajak ke kabupaten itu. Sampai di situ ternyata bibinya ini mendatangi sebuah rumah. Dan ternyata ada banyak orang di situ. Lalu masuk ke dalamnya. Setelah masuk, banyak orang yang nungguin di ruang tamu. Tiba-tiba muncul seorang lelaki tua tanpa busana. Udo. Tanpa busana, telanjang bulat, ngerokok. Ya. Ketika dia ngerokok, ya nggak sampai setengahnya. Rokok itu dibuang. Jadi rebutan. Yang berhasil dapat itu dia bawa terus dikasihkan ke anaknya yang masih kecil. Ayo disedot, disedot. Ini barokai wali. Masya Allah. Jadi kita saja kalau dengar cerita itu jijik banget. Ada orang seperti itu. Maka kalau Anda lihat ada orang yang meyakini ini wali majdub, ya, wali gila, yang kemudian ditaruh di atas mimbar, kemudian dikasih rokok, kanan kirinya penuh dengan orang yang sedang berzikir sambil berdoa. Itulah contoh bahwa antara keyakinan dan akal itu menang keyakinan. Jadi kalau Anda mau membandingkan antara keyakinan dan akal, itu begini. Orang itu lebih nurut kepada keyakinan daripada kepada akal. Ya, kita mungkin nggak terlalu jauh bicara tentang masalah akidah yang lurus. Andai kan tidak ada agama saja, ya,
orang punya keyakinan tertentu, dia akan lebih cenderung kepada keyakinannya daripada kepada akal sehatnya. Sehingga ini nomor sekian. Akal itu nomor sekian. Keyakinan dulu yang dia ikuti. Lanjut. Dulu orang musyrik tawaf sambil telanjang. Karena mereka berkeyakinan bahwasanya itu lebih baik baginya. Bahkan mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah melaksanakan perintah Allah. Allah berfirman di surat Al-A'raf, "Wa idza fa'alu fahishatan." Di surat Al-A'raf. "Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Wallahu amarana biha." Ketika mereka mengerjakan fahishatan, perbuatan keji, qalu, mereka mengatakan, wajadna 'alaiha aba'ana. Kami jumpai nenek moyang kami, leluhur kami melakukan itu. Wallahu amarana biha, dan Allah merintahkan kami untuk melakukan ini. Maka dibantah oleh Allah. Qul, katakan Nabi Muhammad, innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah enggak pernah menyuruh kalian untuk berbuat keji. Dan yang dimaksud mengerjakan perbuatan keji itu adalah tawaf sambil telanjang. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah kalian bicara atas nama Allah yang kalian tidak tahu? Dari mana kau tahu itu? Apa buktinya kalau Allah pernah menyuruh itu? Padahal mereka tidak pernah satupun mendapatkan wahyu. Pada ayat di atas ada dua alasan yang disampaikan oleh orang musyrik terkait tawaf sambil telanjang. Satu, ikut leluhur. Dua, klaim bahwasanya itu adalah perintah Allah. Alasan yang pertama, tidak Allah bantah. Karena memang mereka lakukan itu atas dasar ikut nenek moyang. Sementara alasan yang kedua Allah bantah. Tidak benar. Allah tidak pernah memerintahkan tindakan keji seperti tawaf sambil telanjang. Dan kenapa kok mereka sampai melakukan seperti itu? Karena mereka merasa tidak boleh tawaf di Ka'bah dengan menggunakan kain yang pernah dipakai maksiat. Ya, coba, terus kain yang mana yang nggak pernah dipakai maksiat? Pasti semua orang ketika bermaksiat kan berpakaian. Apalagi di masa silam, kain itu barang mahal. Maka pilihannya tawaf pakai kain yang baru atau telanjang. Mujahid mengatakan, kanal musyrikuna yatufuna bil baiti uratan yaquluna natufu kama waladatna ummahatuna. Orang musyrikin mereka tawaf di Ka'bah sambil telanjang dan mereka mengatakan, kami tawaf seperti kondisi ketika kami dilahirkan oleh ibu kami tanpa busana, enggak punya dosa. Fatadawul mar'atu ala farjiha an-nas'a awish syai'a wa taqul. Maka wanita kalau tawaf di malam hari sambil meletakkan tangannya menutupi farjinya sambil mengatakan al-yawma yabdu ba'duhu aw kullu wa ma bada minhu fala uhillu. Hari ini kelihatan sebagian atau keseluruhan dan yang kelihatan tidak akan aku halalkan. Dan laki perempuan seperti itu. Ya mungkin coba kebayang gak? Rasa malunya hilang. Rasa malu hilang itu dari mana? Berangkat dari keyakinan tadi. Berangkat dari keyakinan. Orang yang waras, dia tidak akan mau melakukan itu. Tapi karena keyakinan, jadi manusia bisa sampai pada tingkatan seperti gila. Disitulah, seperti yang tadi kita sampaikan, antara keyakinan dan akal, orang itu dominan keyakinan. Mereka melakukan tindakan yang sangat memalukan dan tidak masuk akal karena keyakinan mereka bahwa hal itu dalam rangka menghormati Ka'bah. Kita bicara zaman jahiliyah. Alhamdulillah, Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa bayangin, andai kan tidak ada beliau, tidak ada nabi yang diutus oleh Allah untuk mengubah itu, mungkin budaya ini, tawaf sambil telanjang, ada sampai sekarang. Mungkin budaya itu akan ada sampai sekarang. Allah juga menceritakan kondisi orang musyrik yang membunuh anaknya, yang jelas sangat bertentangan dengan naluri sehat manusia. Qad khasira alladhina qatalu auladahum safahan bighairi ilm. Sungguh rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan, lagi tidak mengetahui. Wa harramu ma razaqahumullah. Dan mereka mengharamkan apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka. Iftira'an 'ala Allah, sebagai bentuk mengada-ada, kedustaan atas nama Allah. Bentuknya gimana sih, Pak? Dia mengharamkan sebagian binatang. Ada namanya binatang sa'ibah. Ada binatang ham yang Allah ceritakan dalam Al-Quran.
Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang beberapa binatang ya. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Ini jenis-jenis onta. Allah tidak pernah mengajarkan aturan tentang binatang bahira, sa'ibah, ham, wasilah. Tidak pernah ada. Walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Tapi orang kafir yang berdusta atas nama Allah. Sehingga onta yang kayak gini nggak boleh dimakan. Onta yang seperti ini nggak boleh dimakan. Jadi mereka seenaknya sendiri. Bangkai boleh dimakan, yang ini nggak boleh dimakan. Masya Allah. Itulah contoh manusia yang hukumnya seenaknya sendiri. Termasuk diantaranya adalah membunuh anaknya. Bahkan mereka menganggap membunuh anak perempuan adalah perbuatan terhormat. Maka kalau sampai ada orang yang berani membunuh anak perempuannya, nanti dia dianggap sebagai sosok yang terhormat di kampungnya. Karena menjaga nama baik keluarga. Meskipun perbuatan itu jelas melanggar norma manusia. Allah Ta'ala berfirman, وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ. Demikianlah para syuraka, orang-orang musyrik, pemimpin-pemimpin mereka, orang yang mereka ikuti, gerombolan gembong-gembong gerombolan mereka, telah menjadikan kebanyakan orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka atau dan untuk menguburkan bagi mereka agamanya. Liyurduhum waliyalbisu alaihim dinahum walau sya'allahu ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Sehingga saat mereka melakukannya, wah, dipuji sama orang-orang yang berada di sekitarnya. Kau telah menjaga kehormatan leluhur. Kau adalah sosok lelaki yang pemberani, berani kehilangan anak perempuan demi menjaga nama baik sukumu. Masya Allah. Dan mungkin seperti itu masih banyak sampai sekarang. Ada orang yang dijadikan tumbal. Biar tidak terjadi bencana di sini, saya siap untuk jadi tumbal. Keluarganya merasa bangga. Terus kamu nanti gimana? Siap untuk disembelih, jadi tumbal. Subhanallah. Dan itu bangga. Maka dia bangga dengan bunuh diri. Demikianlah pengaruh keyakinan. Manusia bisa berbuat apapun sesuai keyakinannya. Bahkan mereka terkadang berbuat jahat sementara mereka merasa benar. Allah Ta'ala berfirman, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Tahukah kamu orang yang dihiasi perbuatan buruknya, amal buruknya, fara'ahu hasana, tapi dia memandang, dia merasa kalau itu adalah kebaikan. Fa innallaha yudhillu may yasha' wa yahdi may yasha'. Allah sesatkan siapa saja yang dia kehendaki, dan Allah berikan petunjuk siapa saja yang dia kehendaki. Sehingga ada orang yang kadang mengkafirkan orang lain, bahkan membunuh orang lain, di posisi dia merasa yakin dia berbuat kebaikan. Abdurrahman bin Muljim membunuh Ali bin Abi Thalib dalam keadaan dia merasa yakin ini adalah jalan menuju surga. Sampai ketika dia ditangkap oleh para sahabat, matanya itu dibutakan, dicungkil. Tapi dia selalu tidak putus berzikir. Dia disiksa, tapi lisannya selalu berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, Allah. Dalam posisi dia disiksa oleh para sahabat. Sampai akhirnya ada yang jengkel. Lisan dia dipegang dan mau dipotong. Terus dia bilang, jangan kau potong lisanku. Karena tinggal satu ini yang bisa aku gunakan untuk beribadah. Abdurrahman bin Muljim yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Sampai akhirnya kemudian dia dikisos, dibunuh. Wallahu ta'ala alam. Dan dari sinilah kita bisa melihat bahwasanya seseorang sangat dipengaruhi oleh keyakinannya. Maka saat orang memiliki keyakinan yang benar, ini akan mengantarkan kepada amal baik. Sebaliknya, ketika dia punya keyakinan yang salah, ini akan mengantarkan kepada amal rusak.
Bersyukurlah kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan keyakinan kita keyakinan Ahlus Sunnah. Yang kita pelajari adalah Kitabullah, Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala fahmis sahabat, sesuai dengan yang dipahami oleh para sahabat, sehingga akidah kita sesuai dengan literasi yang disampaikan oleh para ulama. Seperti akidah Tahawiyah, akidah Wasitiyah, atau akidah apalagi? Misalnya kita mengikuti seperti Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Al-Barbahari, atau akidahnya Imam Ahmad Ushulus Sunnah, dan yang lainnya. Alhamdulillah, dengan belajar seperti itu kita berharap semoga amal kita menjadi amal yang baik. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa sebagai pengantar, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, silakan. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fiik atas pemaparan materi yang diberikan. Sangat bermanfaat sekali insyaallah, dan semoga ini berguna bagi kita untuk menambah keyakinan kita terhadap agama ini, dan semoga apa yang Ustaz sampaikan hari ini menjadi amal jariah bagi Ustaz dan catat sebagai pembuat amal nanti di hari akhir. Kita masuk ke sesi tanya jawab sesuai dengan tadi pembacaan tata tertib. Kami persilakan pada ikhwan jika ingin bertanya bisa bertanya langsung dengan membuka video atau unmute mic-nya. Namun pada akhwat kami harapkan bisa disampaikan pertanyaannya melalui kolom chat sehingga kami bisa membacakannya. Baik, mungkin sambil menunggu yang ingin bertanya langsung, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk sebelumnya Ustaz, yang akan bacakan. Pertanyaan ini dari Ummu Farel. Assalamualaikum Ustaz, itu yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus dilakukan untuk menolak iuran acara bid'ah, misalkan untuk konsumsi acara tersebut di kampung saya? Padahal mereka sudah tahu kalau saya tidak sepaham dengan mereka, namun mereka pukul rata dan mengatakan harus berkontribusi untuk acara tersebut. Mohon tanggapannya Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Mungkin juga sama seperti halnya tadi Ustaz, ketika kita yang istiqomah untuk berada di jalur sunnah ini dikatakan sok suci atau bagi orang yang alim atau gimana, itu bagaimana sebaiknya kita meresponnya Ustaz? Jazakallahu khairan. Tayyib. Untuk yang pertama, saat Anda diminta berkontribusi dalam bentuk materi untuk acara yang mereka selenggarakan, barangkali akan cukup sulit untuk menghindar. Apalagi Anda berada di tempat itu dan tinggal bersama mereka. Sehingga pilihannya adalah menolak, tapi dengan segala resiko yang akan Anda hadapi, atau Anda tetap memberi di posisi terpaksa ngasih. Nah, kalaupun memberi dan terpaksa ngasih, Anda berikan dalam bentuk makanan saja. Insya Allah itu lebih ringan. Karena makanan ini kan bisa dipakai atau dikonsumsi oleh siapapun, dan memberi makan kepada manusia dengan harapan semoga, atau ketika kita memberi makan kepada manusia, maka saat dia bermaksiat kita nggak bertanggung jawab. Ya, meskipun makanan ini untuk memeriahkan acara tadi. Andai kan Anda bisa ngasih makan di luar acara itu, insya Allah lebih bagus. Jadi misalnya Anda bilang, baik Pak, nanti saya sumbang makanan pas Jumatan. Sehingga pas Jumatan Anda nyumbang makanan. Pas acara itu mungkin Anda nggak nyumbang makanan, tapi pas Jumatan Anda nyumbang sebagai gantinya. Ditawari sehingga tetap nyumbang, tapi di area yang lebih baik. Pas Jumatan, butuh berapa Pak? Untuk acara ini Anda harus nyumbang 20 bungkus. Baik, nanti pas Jumatan 50 bungkus. Anda berikan tambah lebih banyak. Mudah-mudahan nanti mereka bersedia. Wallahu alam. Kemudian yang kedua, saat sebagian kaum muslimin dicela oleh orang yang tidak setuju dengan dia, entah disebut sok suci lah, bau surga, mabuk agama, bibit radikal, atau yang lainnya,
dalam situasi itu sikap kita gimana? Seperti wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman itu kalau mereka berinteraksi dengan al-jahilun, qalu salama, mereka bersikap salaman. Bersikap salama itu artinya ya bisa memposisikan diri. Ngapain ngeladeni orang bodoh? Kalau sekiranya Anda bisa ngambil jalan yang lebih selamat agar tidak berurusan panjang dengan orang bodoh itu. Sehingga kalau ini direspon, wah urusannya makin panjang, ya sudah gak usah direspon. Yang penting pokoknya itu tersampaikan, masalah dia mau nerima dan tidak nerima urusan dia. Sehingga Anda tidak perlu respon. Maka bagaimana cara kita bersikap? Gak usah direspon. Itu selamat nanti kita. Gunjingan itu tetap ada, tapi tidak makin parah. Dan setidaknya akan menghalangi potensi yang lebih besar. Mungkin itu sebagai sarannya. Sehingga sebaiknya ya gak usah direspon. Dan Anda perlu tahu, perlu yakin agar bisa lebih sabar bahwa yang mendapatkan celaan seperti ini tidak hanya Anda, termasuk Nabi Muhammad SAW sebagai manusia terbaik. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang diberikan. Semoga jawaban ini menjawab pertanyaan dari penanya. Kemudian Anda persilakan pada Abu Sultan untuk membacakan pertanyaan dari serta Zoom. Kepada Abu Sultan. Jazakumullah khairan kawan-kawan. Ada pertanyaan dari jamaah Zoom Ustadz, insyaallah. Demikian pertanyaannya. Bismillah, assalamualaikum. Semoga Ustadz beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Walakum bimithlin. Beliau izin bertanya Ustadz, apakah yang harus dilakukan oleh seorang istri jika pasangan hidupnya berbeda tentang pemahaman agama, terutama dalam hal memahami masalah politik kenegaraan seperti ini. Jadi suaminya mempunyai pemahaman bahwa dalam hal politik pemerintah itu harus selalu pemahaman bahwa dalam politik pemerintah itu harus selalu diingatkan karena kebijakan-kebijakannya menurut suami dan golongannya banyak membuat rakyat menderita. Intinya banyak kezaliman yang dilakukan menurut suami beliau. Ana sudah beberapa kali mencoba menasihati suami, namun suami menjelaskan melalui ranah politik yang akhirnya Ana hanya diam agar tidak terjadi perdebatan yang panjang. Mohon arahannya Ustadz, apakah tindakannya harus Ana lakukan? Karena Ana sedih merasakannya. Demikian Ustadz. Jazakallahu khairan. Insyaallah. Barakallahu fiik. Saya pernah menjumpai orang seperti itu waktu di Masjidil Haram. Jadi ya nggak sengaja waktu itu saya berada di shaf, samping kanan kirinya orang-orang Indonesia yang sudah sepuh-sepuh dan nampaknya mereka dari kota, mungkin dari mana, Jakarta dan sekitarnya. Ya. Lalu dalam situasi itu, setelah selesai sholat subuh waktu itu, ada 3 orang. Yang satu bawa mushaf membaca Al-Quran, yang satu bawa mushaf tapi diem, yang satunya ngobrol ngajak temennya yang bawa mushaf tapi diam tadi membicarakan politik, kebijakan ini. Terus saya lihat, wah, masya Allah, orang ini bahas masalah politik di Indonesia dibahas di Masjidil Haram. Dalam posisi dia nggak bawa mushaf, yang satunya bawa mushaf tapi belum sempat kebaca karena harus merespon orang itu. Akhirnya saya ambilkan Quran, tak kasihkan ke orang yang banyak bicara tadi. Pak, Bapak baca saja. Di sini jangan bicarakan masalah politik. Bapak baca Al-Quran saja, dapat pahala. Nah, yang satunya kemudian juga emosi. Iya Pak, di sini jangan bahas masalah politik. Bapak beramal saja baca Quran. Terus saya tinggal pergi. Nah, cuman ini salah satu di antara contoh. Kadang ada orang yang membicarakan itu asyik. Dia menikmati. Syahwatnya ada di situ. Dan mungkin dia nggak merasa kalau itu buang-buang waktu atau meninggalkan dosa. Sehingga obrolan ini kan sifatnya hanya opini pinggir jalan, opini angkringan, opini di teras rumah. Itu kan cuma opini. Mau ngobrol di masjid, mau ngobrol di sini, itu kan cuma opini semua. Sudah mereka cuma menghambur-hamburkan
pembicaraan dan opini, dan sama sekali tidak akan ada perubahan apapun terhadap negeri ini ketika itu hanya jadi bahan obrolan di gardu ronda. Artinya orang-orang yang kena penyakit seperti ini, ya dia bisa menikmati, cuman dia tidak mendapatkan hasil apapun, hanya buang-buang waktu, wasting time. Baik, terus Anda sebagai istri yang kadang sudah mengingatkan, tapi ternyata respon suami malah jadi nggak karu-karuan, ya saya sarankan mending diam. Dan tadi sikap Anda udah bener, aku lebih milih diam. Emang lah seharusnya diam, karena di posisi ini orang tadi sedang berbicara sesuatu yang menjadi syahwat bagi dirinya. Dia merasa menikmati itu. Sebagaimana orang ghibah kan dia merasakan nikmat. Dan Anda daripada nanti malah berantem dengan suami, ya mungkin sebaiknya dihindari. Tapi nasihat yang mungkin bisa diberikan melalui jalur yang lain. Bisa jadi saat kajian, lalu Anda mengirimkan pertanyaan kepada Ustadz melalui kertas mengenai kasus yang dialami oleh suami Anda misalnya, atau oleh teman Anda yang terlalu sibuk kepo dengan masalah politik. Yang mudah-mudahan dengan itu nanti beliau bisa teringatkan dengan baik. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas pemaparan jawabannya. Afwan Ustaz, kira-kira kita masih bisa sampai pukul berapa ya Ustaz ya? Masih ada 2 pertanyaan yang masuk ini. Baik, silakan Pak. Baik, ini pertanyaan dari Ummu Toha. Bagaimana urutan belajar agama yang baik Ustaz? Apakah dari akidah dan tauhid dahulu atau dari mana ya? Apakah ada kitab yang disarankan Ustaz? Jazakumullah khairan. Kalau mau belajar jadi muslim yang baik, diawali dari kewajiban. Intinya kan kita tunaikan bagian yang wajib, baru kemudian tunaikan bagian yang sifatnya anjuran. Berarti harus diketahui ilmu wajib dulu. Ilmu wajib itu apa saja Pak? Ilmu wajib dalam segala bidang. Ilmu wajib tentang akidah, ilmu wajib tentang salat, ilmu wajib tentang cara puasa, ilmu wajib tentang bagaimana berinteraksi dengan orang lain yang nggak salah, dan seterusnya. Tapi Pak, saya sudah berumur sekian, terus ngurutnya gimana? Mungkin Anda belajar sambil berjalan. Walhamdulillah tidak ada istilah ketinggalan. Baik, dimulai dari apa dulu nih? Dari salat. Udah? Karena mungkin ini yang paling kelihatan dampaknya, sebab berwujud sebagai amal. Maka Anda pelajari bagaimana cara sholat yang sah. Kitab apa Pak yang bisa dijadikan acuan? Kalau Anda tidak keberatan, kami sarankan kitab Sifat Sholat Nabi SAW. Atau misalnya Anda merasa keberatan, itu kok terlalu banyak dalil. Kadang ada orang yang keberatan, Sifat Sholat Nabi SAW terlalu keberatan. Anda bisa baca ringkasan Sifat Sholat Nabi SAW. Dan semuanya sudah diterjemahkan. Ringkasan Sifat Sholat Nabi SAW. Baik, dari situ pastikan Bapak betul-betul ngerti batasan sholat sah dan apa yang menyebabkan sholat tidak sah. Yang kedua, ketika Anda ketemu dengan amalan tertentu, mau puasa misalnya, pelajari tentang fikih puasa. Alhamdulillah banyak sekali buku-buku tentang fikih puasa. Seperti apa sih batasan puasa subuh sampai maghrib misalnya. Jadi punya landasan. Lalu apa saja yang dilarang ketika puasa, pembatal puasa apa saja, dan apa yang boleh ketika puasa. Yang ketiga, saat Anda mau bayar zakat misalnya, pelajari gimana cara bayar zakat yang benar. Ketika Anda mau berangkat umroh, berangkat haji juga sama. Baik. Sehingga Anda belajar sesuai dengan. Lalu Anda sendiri adalah seorang pebisnis. Gimana memastikan bahwasanya bisnis saya ini halal? Maka Anda bisa ceritakan kepada ustadz yang paham tentang itu. Ustadz, bisnis saya kayak gini, kira-kira boleh atau tidak? Ustadz ngasih rekomendasi, oh enggak apa-apa, hukum asalnya itu boleh. Detail transaksinya kayak gini, ada nggak yang bermasalah? Alhamdulillah, dengan cara demikian, maka Anda bisa memastikan bahwasanya transaksi dan pendapatan yang Anda dapatkan adalah halal. Nah, tentang akidah, karena akidah ini kan masalah keyakinannya. Anda pelajari kalau mau pakai buku ya. Misalnya buku
Lum'atul I'tiqad karya Ibnu Qudamah, dan syarahnya mungkin pakai syarah Ibnu Utsaimin, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu menjelaskan tentang poin-poin akidah Ahlussunnah. Atau Anda bisa belajar Kitabut Tauhid, menjelaskan tentang bagaimana hakikat dari tauhid dan praktek perbuatan kesyirikan yang itu menjadi lawannya tauhid. Nah, itu mungkin butuh waktu, atau mungkin Anda bisa nonton kajian. Baik. Dan ini semuanya ada dalam satu buku. Judulnya Minhajul Muslim. Bukunya tebal ya. Bukunya tebal. Itu bahas semuanya. Akidah ada, ibadah ada, bahas semuanya. Insya Allah sudah bisa mewakili ilmu wajib bagi muslim. Untuk fikih mungkin saya sarankan Anda membaca Al-Wajiz. Al-Wajiz apa lanjutannya? Tentang fi fiqhis sunnah wal kitabil aziz. Al-Wajiz fi fiqhis sunnah wal kitabil aziz, karya Dr. Abdul Adzim Badawi. Buku itu juga tebal. Jadi ternyata ilmu wajib saja sudah tebal. Ya walaupun di dalam situ juga ada banyak amalan-amalan sunnah. Tapi semoga dengan umur yang Allah berikan kepada kita, kita tidak ketinggalan untuk mengejar bagian ilmu wajib tadi. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban pertanyaan. Kemudian ini ada pertanyaan juga yang masuk dari Ummahat. Namun Ustaz, pertanyaannya agak di luar tema hari ini. Dari Nenek Umur Rizki. Assalamualaikum Ustaz dan panitia kajian. Anda mau tanya, pertama, aliran Maturidiyah itu aliran apa? Kemudian satu lagi, beliau ingin bertanya mengenai istidraj. Ustaz, mohon pencerahannya. Jazakumullah khairan. Maturidiyah adalah satu dogma keyakinan ya, atau satu aliran dalam masalah akidah yang dinisbahkan kepada Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi ini tinggal di sebuah daerah yang tidak jauh dari Samarkandi, tidak jauh dari Samarkand. Kemudian mengenai keyakinannya, ya sebagaimana yang sering kita sebut dengan Asy'ariyah, itu cukup mirip dengan Maturidiyah. Tapi detailnya saya kurang begitu paham, dan saya tidak mendalami bagian firqah-firqah seperti ini. Kami sarankan kalau mau mengerti tentang itu, ya, Ustadz Firanda itu termasuk di antara beliau yang paham tentang firqah-firqah seperti ini. Kemudian Ustadz Nidhal Masyhud juga mendalami firqah-firqah seperti ini. Wa ala kullin, intinya adalah ketika kita mau mengenal, ya mengenal sebutuhnya, dan itu pun dalam rangka untuk mengetahui sisi perbedaan dengan Ahlussunnah ada di mana. Meskipun ya banyak sekali masyarakat di sekitar kita yang mereka mengklaim dirinya penganut Maturidiyah. Wallahu a'lam, mungkin itu ya. Jadi kita tidak ada kewajiban untuk memahami akidah kelompok-kelompok selain Ahlussunnah. Misalnya, apakah kita harus kenal akidah Syiah? Ya bagi mereka yang mau bantah Syiah, dia harus kenal itu. Jadi sifatnya hanya kebutuhan untuk dakwah. Tapi bagi mereka yang tidak butuh untuk memberikan kritikan atau dakwah, ya sebenarnya dia tidak harus mengenalnya. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Apakah bisa tambah 2 pertanyaan lagi Ustaz? Ini ada yang baik. Pertama dari Akhi Raihan. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, kalau takbir intiqal lupa untuk dibaca ketika sholat, apakah membatalkan sholat? Dan apakah takbir intiqal ini rukun sholat? Takbir intiqal ulama sepakat bukan rukun sholat. Hanya saja mereka beda pendapat apakah wajib ataukah mustahab. Jumhur mengatakan takbir intiqal sifatnya anjuran, tidak wajib. Sehingga orang yang lupa takbir intiqal, misalnya saat rukuk, tiba-tiba rukuk, dia tidak mengucapkan Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah,
turun sujud, dia nggak mengucapkan Allahu Akbar, dia langsung turun sujud, berarti dia meninggalkan takbir intikal. Menurut jumhur, ya soalnya tetap sah. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan takbir intikal hukumnya wajib. Dan ini pendapat sebagian Hambali. Sampai jika tidak dilakukan karena lupa, maka harus sujud sahwi. Sehingga sebelum salam, bagi yang lupa takbir intikal, maka dia nanti sujud sahwi sebelum salam. Ini pendapat sebagian Hambali. Karena itulah dalam hal ini, yang lebih tepat yang mana? Tadi kita sudah sebutkan ada khilaf antara jumhur dan Hambali. Kalau secara pribadi, saya lebih cenderung mengatakan itu hukumnya wajib. Karena Nabi SAW selalu melakukannya. Karena Nabi SAW yukabbiru hina yahwi wa hina yarfa. Nabi SAW selalu membaca takbir ketika beliau turun atau beliau naik. Dan sholat itu kan gerakannya kalau nggak turun, naik. Baik turun jauh, atau naik jauh, atau turun dekat, naik dekat. Rukuk itu naik turun dekat. I'tidal berarti naik dekat, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Kemudian ini pertanyaan berikutnya dari Afwan Rifah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apakah syubhat lebih bahaya daripada syahwat? Dan apa perbedaan antara manhaj, akidah, dan tauhid? Jazakallahu khairan. Apakah syubhat lebih berbahaya daripada syahwat? Saya kasih perbandingan ya. Saya kasih perbandingan. Bahayanya syubhat. Bani Israel dijajah oleh Firaun itu selama puluhan tahun. Sebelum Nabi Musa lahir, mereka sudah dijajah oleh Firaun. Saat Nabi Musa lahir, sampai Nabi Musa dewasa, mereka masih tetap terjajah. Jadi kira-kira berapa jaraknya antara Musa lahir sampai jadi nabi? Karena Musa menghadapi Firaun setelah beliau jadi nabi. Ya puluhan tahun. Tidak mungkin 10 tahun jadi nabi. Tidak mungkin 20 tahun jadi nabi. Musa alaihissalam jadi nabi setelah sekian puluh tahun. Anggaplah misalnya kalau beliau diutus oleh Allah di usia 40 tahun seperti Nabi Muhammad SAW atau kurang dari itu. Ya, meskipun kita nggak bisa memastikan tepatnya umur berapa Musa diutus jadi nabi. Intinya puluhan tahun. Tapi Bani Israel dijajah oleh Firaun selama puluhan tahun, akidahnya tidak berubah. Tetap Muslim. Ibunya Musa Muslim, saudarinya Musa Muslim, dan Bani Israel Muslim. Setelah Musa alaihissalam berhasil mengungsikan Bani Israel menyeberangi Laut Merah, dan mereka tinggal di sebuah daerah. Lalu Musa mendatangi panggilan Allah selama 40 hari. Ternyata mereka mendapatkan ajaran baru dari As-Samiri. As-Samiri menyebarkan kesesatan. Bentuknya apa? Syubhat. Syubhat As-Samiri ngajak Bani Israel untuk nyembah patung pedet, patung anak sapi. Dan mereka menyembah. Jumlahnya ratusan orang. Jumlahnya ribuan, bukan ratusan, ribuan orang. Selama berapa lama? Hanya selama 40 hari ditinggal Musa, mereka sudah jadi musyrik. Nah sekarang Anda bisa bandingkan ya. Puluhan tahun dijajah oleh Firaun, akidah nggak geser. 40 hari dengan syubhatnya As-Samiri, mereka pindah agama. Jadi kira-kira kebayang nggak bahayanya syubhat itu kayak apa? Kebayang ya? Itulah kira-kira. Maka syubhat itu kenapa lebih berbahaya? Karena dia mengajak orang untuk menyimpang melalui pemikiran. Sedangkan syahwat mengajak orang untuk menyimpang. Orang tertarik A, tertarik B, tertarik C. Syahwat. Dan bisa jadi dia mengakui, aku salah dalam halnya. Tapi aku senang. Sehingga pertimbangannya, karena saya pengen, saya senang. Walaupun tahu itu salah. Maka masih memungkinkan untuk tobat. Tapi kalau sudah syubhat, dia bertahan. Dan sulit untuk hilang. Karena dia merasa dirinya benar. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Akan kepada kalian orang yang paling rugi amalnya,
alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang yang usahanya itu menyimpang, tersesat di kehidupan dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi dia merasa kalau dia berbuat baik. Nah, selanjutnya ada manhaj, ada akidah, ada tauhid. Ini apa bedanya? Baik. Sebenarnya istilah-istilah seperti ini dia muncul dalam diskursus tentang masalah keyakinan dan sikap terhadap keyakinan, sehingga diberikan istilah untuk membedakan dengan yang lain. Kalau pakai istilah Al-Quran dan hadis, istilahnya itu iman. May yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga istilah akidah, walaupun temanya itu masalah iman, tapi kalau kita pakai dalil, istilah yang dipakai itu istilah iman. Akhbirni anil iman. Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang apa itu iman. Meskipun ini nggak salah, karena penggunaan istilah ya kembali kepada yang namanya istilah itu kembali kepada kebutuhan yang ada di masyarakat. Nah, selanjutnya bedanya apa Pak antara akidah dengan tauhid? Tauhid itu bagian dari kajian akidah. Saya ulang ya, tauhid itu bagian dari kajian akidah. Akidah itu apa Pak? Kajian tentang masalah keyakinan, tentang masalah i'tiqad. Sehingga kajiannya adalah masalah berita. Nah, berita yang diyakini tadi ada berita tentang Allah. Berita tentang Allah ini berkaitan dengan zat Allah, nama dan sifat Allah, perbuatan Allah, hak Allah apa saja yang harus ditunaikan dari hambanya. Sehingga keyakinan tentang Allah ini menuntut orang untuk mengesahkan Allah. Nah, mengesahkan Allah itulah tauhid. Maka tauhid itu salah satu materi akidah. Baik. Kalau manhaj. Manhaj berarti metode dalam beragama. Prinsip dalam beragama. Karena kalau beda prinsip, nanti beda hasil. Sebagai contoh, kita punya prinsip. Pokoknya saya kalau dalam beragama, prinsipnya adalah madep mantep melu sahabat. Saya prinsipnya pokoknya ngikut sahabat sudah. Itu prinsip. Maka apa yang tidak diajarkan sahabat ditinggalkan. Ada juga yang sebaliknya. Saya dalam masalah beragama gandol sarungnya Mbah Yai. Ya. Pokoknya saya ngikuti kemana geraknya tokoh agama saya. Dia taklid di situ. Jadi ajaran apapun yang disampaikan oleh tokohnya diikuti. Dan beragam manhaj yang dimiliki oleh seseorang dalam beragama. Dari sinilah kemudian melahirkan tata cara beragama yang berbeda karena manhajnya beda. Maka ada manhaj yang mengikuti Ahlus Sunnah. Nabi SAW mengajarkan kayak gini. Nabi SAW menyampaikan seperti ini, diikuti semua. Sahabat menjelaskan kayak gini, diikuti. Itulah manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya mereka disebut Ahlus Sunnah karena mereka mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita bahas. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.